على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده. Suaranya Sad, suaranya di unmute tadi Sad. Di halo. Nah, suaranya kedengeran? Hah? Ya, coba. Kedengeran suaranya? Ya, Iya. Baik, kita mau Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jam wal imam. Bab akan membahas tentang sholat berjamaah dan imam. Mama, hal-hal berkaitan dengan imam. Apa syarat imam? Siapa yang lebih berhak menjadi imam? Dan lain-lain. Hadis 387, 389. suaranya tadi suaranya ke itu tutup. Suaranya dibuka di unmute. Iya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah." Muttafaqun alaih. Ini tentang fadilah salat jamaah. Kata Rasulullah, salat berjamaah lebih afdol ketimbang salat sendiri. Itu mencapai 27 derajat. Kalau sendiri pahalanya satu, itu kurang lebih kalau diukur pakai angka. Salat jamaah 27. Kalau dalam pelajaran balaghah, di samping memang benar apa yang diinformasikan oleh Nabi, maka mengandung makna mendorong. Mendorong itu namanya al-hassu ala sa'i wal jid. Pertama, pahala melebihi berganda menjadi 27 kali lipat. Yang kedua, mendorong. Yang ketiga, memberikan informasi, oh jauh lebih penting. Jauh ada banyak manfaat yang bisa jadi tak terdeteksi, tak dirasakan. Maka di sana ada silaturahim. Kalau doa, doanya bersama-sama, berjamaah. Oke, bisa jadi ada hal-hal lain yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita tuh, dalam bermasyarakat. Ada bahkan sekarang itu dirasakan masjid itu di mana kita sholat berjamaah menjadi pusat informasi. Oh ya si Anu sakit ya. Oh si Anu kemarin itu ya. Nah itu luar biasa manfaat. Bukan berarti tidak dirancang oleh Allah. Boleh jadi kalau sholat berjamaah itu 27 kali lipat. 27 bukan angka setelah 26 atau di bawah 28. Menunjukkan apa? Banyak banget. Tuh. Ya, kita teruskan dulu. Walahuma an Abi Hurairah. Dari Abdullah bin Umar juga. Dari Abu Hurairah. Bi khamsin wa isrina. Apa ini? Jazaan. Bukan jazaan ini. Juz'an. Juz'an
Oh iya iya ini tulisannya lain. Jazaan, balasan. Tapi dalam riwayat lain dari Abu Hurairah bukan 27, 25. Kan ini menunjukkan angka mah nggak penting. Iya. Biasa dalam Al-Quran banyak angka. Itu bukan angka dalam artian matematik. Umpamanya satu kebaikan ibarat satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 700. 700 itu bukan angka setelah 699. Terus 700. Bukan. Menunjukkan banyak balasan. Bisa jadi tak terhingga. Kalau diilustrasikan dengan biji tumbuh 7 tangkai, terus setiap tangkai 100 biji, faktanya melebihi tanam paya satu biji. Panen, itu buahnya satu pohon ada banyak sekali. Pas dibelah bijinya pernah dihitung loh, lebih 100, lebih 200. Nah, kalau satu pohon ada 20 biji kali 200, 2.000. Iya. Wakada lil Bukhari an Abi Sa'id waqala darajah. Jadi bukan balasan, tapi derajat. Iya. Substansinya tadi, nah ini mendorong. Kita bergegas berjamaah. Memberi informasi, jamaah luar biasa penting. Di sana Allah menurunkan keberkahan, maka didorong lewat sunnah. Apa sunnahnya? Nah, itu berjamaah. Allah alam. Coba Pak ada catatan kakinya, Pak. 387 ini. Itu dia tuh. Qauluhu min sholatil fazi bi fathil fa wa tasydidil zal al mu'jamah fazi ail munfarid. Juz'an bin nasbi aidarajah sama. Wal murad biteraj. Jadi 27 derajat 27 sholat. 25 derajat 25 sholat. Satu sholat pahalanya 27 sholat. Itu maksudnya. Wa qawluhu kadzalil Bukhari ay bilafzin khamsin wa isrina. Kalau menurut hadis diriwayatkan Imam Bukhari 25 derajat. Wa qala derajat amma ikhtilaful ain fakilah munafik 5. Kenapa la munafata bainahuma? Tidak apa-apa. Ya. Wa inna mafhumal adad ghairu murad. Sebab nominal nominal angka itu apa namanya? Bukan tujuan. Itu maksudnya. Bukan yang dimaksud. Wakilah hadal farqu bihasabi qurbi. Perbedaan ini sesuai dengan dekat sama jauhnya masjid. Lebih jauh, lebih afdol. Lebih banyak langkah yang digayuh, yang diayun. Wakilah bihasabi qillatil khusyuk wa kasrat. Tingkat baik tidaknya sebuah sholat bukan karena ke masjid berjamaahnya dan sendirinya, tapi ditentukan oleh tingkat khusyuk tidak. Iya. Wakila bihasabi qillatil jamaah wa kasratiha. Ada juga yang membedakan kalau semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Kalau sedikit kurang ya dibanding yang banyak. Wakila bihasabi idrakis sholah kulliha au ba'diha.
Yang membedakan pahala satu dengan lainnya ditentukan oleh dia ngikut imamnya dari awal apa udah tengah-tengah. Tuh, gitu. Ya, kita nggak, bagi kita sekarang dalam konteks amaliyah sama sekali nggak mempersoalkan. Insya Allah. Sholat berjamaah ke masjid bukan karena didogong oleh 27. Wah, itu wilayah Allah. Maka pada titik itu berarti kita semakin yakin, oh ya ini mendorong. Udah titik. Allah mendorong berarti ada rahasia yang akan diberikan kepada kita. Selesai. Kembali ke teks. Tuh, 390. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallati nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab summa amura bis shalah fayu'azzan laha summa amura rajulan faya umman nas summa yukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu yajidu arqan saminan aw mirmatain hasanatain la syahidal isya muttafaqun alaih wal labdu lil Bukhari. Rasulullah bersabda, demi diriku di bawah kekuasaannya. Laqad hamamtu, sungguh aku bertekad. Amura bihatab, menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar. Payuh tatab, maka dinyalakan. Summa amura bis sholah, kemudian aku suruh orang pergi sholat. Payuh azanalaha, maka aku suruh azan. Summa amura rajulan, kemudian aku suruh orang untuk mengimami jamaah. Summa ukhalifa ila rijal, kemudian aku berpaling menuju orang-orang la yashhaduna shalah yang tidak melakukan sholat. Uharriqa alaihim buyutahum, bakar rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di bawah kuasa. Lau ya'lamu ahadukum annahu yajidu arqan saminan, kalau saja tahu salah seorang mereka bahwa dia akan mendapatkan, nah nanti ada penjelasan ya, arkon saminan ya. Arkon itu keringat, saminan gemuk. Aumir matain, atau nanti juga hasanatain yang bagus, la syahidal isya. Pasti dia akan berjamaah sholat isya. Disebut sholat isya, Gimana, Bu? tapi Oke, sholat itu apa bagi saya. saja. Nah, iya kok sih, Pak? Ya. Nah ini hadis yang kemudian kalau dalam fiqh sunnah diambil kesimpulan hukum, hukum sholat berjamaah fardu ain. Buktinya Nabi sampai-sampai nyuruh orang jadi imam. Dia sendiri dorong, ngebah, memerintahkan orang-orang yang di sana yang belum pada kemana. Lalu ngancem, kalau enggak juga saya bakar rumah. Saya udah siapin nih. Itu menunjukkan fardu ain. Nanti insya Allah ada itu hadis terkait dengan hukum sholat berjamaah. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sunnah muakkadah. Pak, ini ada catatan kaki kali penting banget. Apa maksudnya itu arkon saminan 390, Pak? .
Bosan. Di 10. Host has lalu. Halo, Ya, San, coba. anu ya ini saya internetnya nih Udah belum muncul. bayar. Nggak bisa, oh Jamal. Sudah terlihat, ya kan? Belum. Nah, Ini yang lain gitu. ada. Sudah. Tuh ini nggak bisa. Nggak bisa kayaknya punya saya di stop. Ya, Bu Mira sudah terlihat ya. Bisa. Yo. Nah, baru nih. Ya, nah. Saya buka. eh tuh. Udah suara saya kedengaran? Halo? Kedengeran, Ustadz, kedengeran. Kedengaran, Ustaz. Berdoa. Kedengaran. Tapi eh, nggak bisa buka video karena di stop sama host. Kenapa Pak Jamal? Videonya saya nggak bisa buka, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya. Kena razia kali tadi. Razia, razia video saat. Ah, silakan. Oh, nggak muncul suaranya. Tuh. Bu, di Klender hujan, Bu. Bu Mira. Ini Iya, hujan. hujan deras. Udah turun. Lama. Silakan, Sat. Oh, Halo. Oh, cek dulu, cek. Ya, ada gangguan teknis.
Ya, udah turun berarti Ada, hujannya. ada masalah. Ya. Ada masalah Pak Jamal. Enggak ada, Ustaz. Saya nggak ada masalah kehidupan saya. Nah, masalah utang banyak kali. Ya, itu lain hal kalau gitu. Baik. Oh, Pak Jamal. Mana, Ustaz? Kelihatan Wah, nih? ini tar. Tuh, Ini nggak nih. bisa lagi. Oke ya, kita terusin aja deh. Ya, Pak. Hamam, hamam tuh arot tuh. Aku ingin. Wakosot tuh. Ingin sama. Bihatobin bifathatain hatob. Al-khoshab al-yabis. Kayu kering. Alladhi yakun waqudan linnar. Kayu bakar yang udah kering. Payuh tatob ayujma'ul hatob. Dikumpulin. Wahuwa mabni lil maf'ul yuh tatob. Iya, mansub jawaban lil fi'lil mansub qablahu. Fayu'zana minat ta'zin. Fayu'azin, maka izin. Faya ummun azan. Faya ummun nas, maka dia mengimami, mengimami orang-orang jamaah. Ayyusolli bihim imaman. Artinya sholat menjadi imam dia. Summa ukhalifu ila rijal. Ay atihim min khalfihim. Kemudian aku datangi dari belakang ada orang-orang di sana di luar masjid. Awil makna azhabu ilaihim. Aku pergi ke mereka. Wa uharriq minat tahrik yaitu bakar. Wa sig lil sigha al mudhari kulluha mansubah illa sighatal jam il muzakkar. Nah, ini baru ketemu nih. Arkon ya tadi. Bil fathi fasukun tuh. Arkon al-azam alladhi alaihi baqiyatul laham wa akhadha wa ukhidha mu'zamuha. Arkan itu tulang, tulang yang dagingnya tinggal dikit. Wakal al asmu'i huwa qit'atul laham, potongan daging. Wal ajwad huna al awal, yaitu tulang, bukan potongan daging. Li'annahu asyaddu mubalaghah fi izhari khisasatihim, karena itu lebih menunjukkan kepada apa namanya mubalaghah dari jeleknya mereka, udah kurus. Saminan minas samanah didul hazal, gemuk lawannya kurus. Kila kait bima bihi kuyida bihi li anna fihi dasumah itu lemak. Qajar ghabu fi berlebihan fi mudghihi. Mudghi itu anu itu apa namanya? Lambung apa ya? Perut li ajliha. Marmatain tasniah mirmat. Mirmat bikasril mim. Terus angkat dikit Pak. Wakat tuftahu bisa juga marmat. Apa itu? Zalfusyak au mabna zolfaiha min laham, tengah-tengah daging. Wastadalla bihadzal hadis, diambil kesimpulan dari hadis ini ala annal jamaah. Nah, ini baru nih. Angkat lagi Pak. Annal jamaah. Hmm, Coba diangkat dikit. Udah, Ustaz. Udah diangkat banyak, bukan sedikit. Ya, Ya, annal jamaah. ini udah. Mana deh? Udah. Udah ya Kurang, tadi. Ustaz. Yang catatan kakinya masih kurang naik. Nah, kurang. Ini kan?
Masih kurang, bawahnya lagi. Oh, bawahnya lagi. 394 ya. Nah, naik, naik. Bawahnya Lewat ya. 394. Nah, bawahnya 394. Ini kan? Nah, iya. Ini wajibah ain tuh dia yang tadi nih. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah fardu ain. Fa inna misla hadzal wa'id syadid, ancaman yang keras ini la yaridu illa ala tarkil wajib. Ancaman keras ini tak didapat kecuali karena meninggalkan yang wajib. Wa ta'awwala man qala bi'adami wujubiha bi anna hadzal wa'id mahmul ala zajar wa taubih. Ada juga yang menganggap, berpendapat, mentakwilkan hadis ini bahwa ancaman keras itu sama sekali tidak menunjukkan wajib. Ya, tuh wa'id ini ancaman. Ya, itu hanya cuma sekedar menggertak, taubih dan menjelekkan saja. Wa anna haqiqatahu ghairu muradah. Hakikatnya tidak dikehendaki. Artinya tidak dimaksudkan fardu ain. Tapi kalau ada umpamanya di antara kita kelompok yang mewajibkan, tidak apa-apa. Bagi dia saja. Lalu tidak boleh mewajibkan kepada orang lain. Iya, fardu ain. Udah. Buktinya apa? Sampai-sampai orang lain disuruh imam. Sementara Nabi itu mendatangi orang-orang yang nggak pada datang ke masjid berjamaah dan dikumpulin kayu bakar lalu diancam. Kalau kalian tidak mau menyaksikan masjid jamaah maksudnya kan aku bakar. Gitu. Ya kembali ke teks ini 393 berarti Pak. Coba diturunin dikit tuh 393. Ya 392 ya. Dan satu. Ini dia. Wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Asqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Walau yata'allamuna ma fihima la atauhuma walau habwan muttafaqun alaih. Salat paling berat bagi siapa? Bagi orang munafik. Salat isya ini apa dan sholat fajar yang disebut berarti yang didorong. Ini yang didorong berarti ini yang sangat dipentingkan. Ini yang sangat dipentingkan berarti di sana ada rahasia Allah yang ingin disampaikan kepada kita yang ikut sholat isya berjamaah dan sholat maghrib. Hmm, hmm, hmm. Yang fihi seandainya mereka datangi walau habwan meskipun jalannya berlumpur becek. Oh sekarang udah nggak ada becek. Zaman dulu udah becek pas. Nah, Pak. Nabi tak berkata kecuali karena dia tahu. Bukan cuma tahu rahasia di balik sholat isya dan sholat fajar berjamaah di masjid. Tetapi dia merasakan. Karena dia merasakan, maka dia mengucapkan. Itulah makna di balik lau. Seandainya umatku tahu ada rahasia apa di balik sholat isya dan fajar, pasti mereka akan datang. Nah, sekarang udah tahu kita, diberitahu. Sama seperti halnya ketika Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah
kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa di balik Ramadan, maka mereka pasti berharap, berangan-angan semua bulan Ramadan. Iya, udah. Coba Pak, catatan kaki kali Pak, 391. Udah, Ustaz? Halo? Belum di Ini sini mau belum. Halo, belum. belum. Catatan kakinya 391. Udah? Tahu ada penjelasan 391 sudah muncul di layar. tuh. Ya, Hilang ya? iya Bu. Hmm, Kita tunggu. Gimana, Ustaz? Belum. Nah, berarti itu tukang paketnya belum sampai ke situ. Paketnya paket reguler. Udah lama itu. Salah alamat. Eh, kalau same day mah udah sampai. Belum. Belum. Nah, itu mungkin paketnya, Ustaz. Dinilai. Bu Fauzia di Tanah Abang hujan. Dosa ini mah dosa. Baru mau mulai hujan. Nah, berarti Ibu Di tempat lambat. saya hujan di tempat saya hujan deras nih, gede. Oh ya. Di, Iya, baru di gerimis. mana itu? Nih, la atau huma alam litakin wal fi'al minal ityan. Walau habwan ay walau masyau habwan. Penuh lumpur. Wal habwu bil fathi fasukun. Mus apa itu? Masyatus sobi ala yadaihi walaupun merangkang, ya, wakilah huwa zahaf atau ngesot, tuh menunjukkan Dari luar awal biasa. Ustaz, aku nggak jelas tadi. Nah, nggak apa-apa nih, kita kembali ke hadisnya, ya, itu cuma makna kosakata. Nah, ini nih nanti saya ulangin. Sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau saja mereka tahu ada rahasia apa di balik keduanya, pasti mereka akan datang meskipun harus merangkang, itu harus merayap. Merayap kan itu tidak ungkapan sebenarnya. Walaupun susah, kalau hujan pasti datang. Kalau apa namanya panas sekali, umpamanya datang. Itu menunjukkan betapa penting menunjukkan betapa ada rahasia yang tersembunyi, baik pada sholat apa isya atau sholat fajar. Iya, sehingga boleh jadi apa namanya Islam itu baru maju dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat, maka musuh-musuh semua tahu. Iya, petakut maksud saya. 392 nih berkaitan. Angkat dikit, wa anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar radhiyallahu
anhu, dia berkata, ayamah, ada orang dan pada, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tak punya penuntun yang menuntunku ke masjid. Farukhi salahu. Kemudian diberi dispensasi dia. Falamma waliya da'ahu. Iya. Farukhi salahu. Maka diberi dispensasi. Falamma waliya da'ahu. Faqala. Ketika dibilang oleh Rasulullah, iya, nggak apa-apa gitu, dispensasi. Ketika dia berpaling, lalu Rasulullah memanggil. Kan udah dijawab, terus dia beranjak kembali, panggil. Da'ahu. Faqala, hal tasma'u. Apa ini? Tasma'un nida bisalah. Sini lagi. Kamu dengar nggak azan? Qala na'am, dengar. Qala fa'ajib. Sambut, jawab. Ya, ini menunjukkan betapa kerasnya anjuran untuk sholat isya dan subuh di masjid. Kalau saja alasannya seperti kasus ini adalah buta, itu saja yang ditanya oleh Nabi. Tapi azan dengar nggak? Dengar. Kalau dengar, ajib. Jawab. Jawab maksudnya berangkat ke masjid. Soal bagaimana caranya, soal teknis. Kenapa Nabi sampai menekankan begitu? Kan ada Tuhan di atas. Ada Tuhan dalam kehidupan ini. Masa orang mau ke masjid nggak ditolongin? Gitu maksudnya. Nah. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhumah, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, man sami'an nida falam ya'ti fala salatalah illa min uzrin. Siapa dengar azan terus dia tidak datang ke masjid, maka dianggap tidak sholat. Dianggap tidak sholat. Maknanya bukan sholat di rumah nggak sah, bukan. Dorongan. Maka babnya sholat berjamaah. Berjamaah dimaksud di masjid. Itu. Kecuali ada uzur. Bahkan nanti ada, mungkin nanti ketemu hadisnya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang tetangga sama masjid, tapi tidak di masjid. Iya. Wabnu Hakim wa isnadu sayyulakin rajaba antuhum baq. 394 An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dari Yazid bin Aswad, semoga Allah meridainya. Annahu shallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Dia salat bersama Rasulullah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulain lam yusalliya. Selesai salat bersama Rasulullah, ada orang belum salat, dua orang. Pada abihima. Lalu dia ajak keduanya. Faji abihima, didatengin keduanya. Mana? Apa ini? Tar'udu faraisuhuma. Apa nih ya? Kita teruskan dulu, ntar kita lihat catatannya. Faqala lahuma ma mana'aku ma antusolliya. Coba diangkat. Ini 94. Mana antusolliya, apa yang halangi berdua sholat. Antusolliya untuk sholat lagi belum. Ini Mana aku ma'antusolliya. mana? Antusolliya mana? Terus Qala. oh
Mana? Terus Ini di layar. apa? Iya. Terus mana? Qala keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina. Kami udah sholat di kendaraan. Qala fala taf'ala. Jangan lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma summa adraktumal imam. Kalau engkau udah sholat di kendaraan, terus engkau selesai berhenti lalu mendapati imam lagi sholat, walam yusolli fasolli ma'ah, maka sholatlah. Saya ulangi, wala taf'ala, jangan lakukan sholat di kendaraan tadi. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila engkau sudah sholat di kendaraan kamu, summa adraktumal imam, pas sampai engkau dapati imam, walam yusolli, dan dia belum sholat, fasolli ma'ahu, maka sholat bersamanya. Wa innaha lakuma nafilah, maka yang tadi di kendaraan dihitung sebagai sholat sunat. Paham maksudnya? Kita di kendaraan, padahal menurut perkiraan kita sampai di tempat masih ada waktu untuk sholat, maka usahakan di tempat, jangan di kendaraan. Kecuali ada perkiraan yang memang meyakinkan kita sampai di tempat waktu sholat sudah habis, itu boleh di kendaraan. Oleh karena itu dalam kasus ini tuh orang udah sholat di kendaraan, pas sampai ya masih ada waktu, buktinya imam masih sholat. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu tadi nggak sholat? Saya sudah di kendaraan. Jangan lakukan itu. Andai kata kemudian terjadi seperti itu dan kita sudah tahu sampai di masjid rest area, sholat lagi kita. Sholat berarti tadi dia sholat, tapi yang tadi di kendaraan itu sunnah. Sunnah maksudnya apa? Bukan hukumnya, pahalanya. Pahala sholat sunnah itu lebih afdol. Lebih afdol. 395. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tentang imam. Tadi tentang sholat berjamaah, tentang imam. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dia dijadikan imam agar diikut. Fa idza kabbar kabbiru. Takbir takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan takbir kalau dia belum takbir. Idza raka' farka'u. Raka' ruku, maka ruku. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan ruku kalau dia belum ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau si imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau sujud, sujudlah. Jangan kau sujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman, kalau dia salat berdiri, fasallu qiyaman. Salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau si imamnya salatnya duduk, maka semuanya duduk. Wa fasallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan, kalau si imam salatnya duduk, fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Daud wa hadza labtun wa asluhu fi sahihain. Nah, yang pertama pesan hadis ini, makmum ngikut imam. Apa maknanya? Jangan ngeduluin. Jangankan ngeduluin, ngebarengin aja jangan. Sebab ada di tengah masyarakat dijumpai mentang-mentang udah tahu habis lakum dinukum waliyadin yang dibaca oleh imam, imam pasti ruku. Mentang-mentang makmum udah tahu, dia ngeduluin. Itu mah udah jelas batal sholat. Ya, batal sholat.
Ada juga bukan ngeduluin, ngebarengin. Ngebarengin kan nggak masuk ngeduluin. Ya, itu saja diwanti-wanti jangan. Kenapa? Membatalkan hadis ini. Inna maju'ilal imam liutamma. Diikut. Namanya ngikut di belakang. Baru tentang ngikutnya kapan itu makmum berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Pamanya iza roka'ah farka'u. Apabila ruku. Kapan rukunya yang kemudian si makmum boleh ngikut ruku? Satu, pokoknya jangan ngebarengin. Apalagi ngeduluin. Itu udah betul. Yang kedua, nunggu imam dalam posisi ruku. Baru si makmum ruku. Tunggu imam dalam posisi sujud. Baru si makmum sujud. Ya, nggak apa-apa. Dan kita perhatikan di masjid itu begitu. Si imam tahu tuh, umpamanya mau sujud. Itu udah dalam posisi sujud, dia baru takbir intikal. Allahu Akbar. Dia udah sujud. Ada juga yang baru separuh. Baru separuh mau sujud atau mau ruku, dia baru Allah. Ini ikut. Coba Pak kita lihat catatan kakinya. Hah? Catatan kakinya Pak. 395 catatan kakinya Iya. tidak. Oh ini Ustaz, panjang Ustaz. Panjang. Halo? Halo? Ya kita Halo? ini Ustaz, kita beri kesempatan untuk bertanya. Oh boleh. Iya, iya, iya. Sebab catatan kakinya satu lembar sendiri. Waduh. Setengah lembar. Ustaz. Silakan. Bayangkan cuci mulut itu mah. Iya, mulut dicuci pakai pisang. Baik, silakan Bu Mirah dan Ibu lainnya bagi yang ingin bertanya terkait tema kita. Silakan. Pak Ya, Jamal, itu. saya sebelum itu dia, ini video saya nggak bisa dibuka. Ada keterangan seperti yang saya kirim, sebab ditutup oleh host. Gitu. Enggak, itu enggak ditutup. Oh, Itu oh berarti fitnah. itu Fitnah berarti itu ya? ya itu Apa fitnah. tuh? Kalau itu kena pasal Nih, ITE kalau gitu. tuh. Kalau saya buka, ini video tuh ada tulisan. You cannot start your video because the host has stopped it. Oh, udah ditutup. Wah, ini ada Apa? curi, ada anu nih, ada sentimen. Gitu. Enggak dibuka. Iya dah. Kenapa ya? Nih. Itu gitu. Assalamualaikum Ustaz. Kamera. Ya, Ah? keterlambatan sinyal itu, Ustaz. Halo? Ustaz, Oh iya, silakan. Terus Silakan. itu lanjut. kan mengikuti Iya, imam. silakan. Nah, kalau kita perempuan kan nggak tahu imamnya sampai udah sujud apa belum atau ruku apa belum. Oh Terus iya. buat pastinya gimana? Iya, ya. Gimana, Ustaz? Bisa dipahami pertanyaannya? Halo? Ulangi, Pak. Saya ulangi. Bu Fauzia kan perempuan. Sholat berjamaah, ya kan? Kadang-kadang kadang-kadang ada pembatas saat setelah. Iya, Gimana Bu Fauzia?
Halo Bu. Itu saat misalnya kita berjamaah yang ibu-ibu gitu. Ya, Nah kan imam ruku atau sujud kita nggak tahu kan nyampe apa enggaknya. Buat mengantisipasinya gimana? kok bisa nggak tahu? Mungkin suaranya kecil kali Ustadz imamnya. Ini udah Ya, full. maksudnya Ibu Fauzia kan kita tidak boleh mendahului imam. Ah, Nah, ketika imam sudah sujud apa belum itu kan kalau perempuan suka-suka tidak melihat Sah. karena tidak bisa apa mendahului atau tidaknya gitu. Kan ketika Allahu Oh ya Akbar ya. kan tentunya imam belum tentu Ya, sujud, baru kemudian sujud. Nah, kalau kita langsung sujud kan iya. berarti kita mendahului imam, Oh mengantisipasinya bagaimana? wah Bu Mira ini luar iya. biasa. Satu Iya, pengalaman, bagus. satu chemistry, Bagus. satu pengalaman. Ah, itu jangan di mana-mainin dulu. Pengalaman Bu Mira kayaknya ini. Iya, Oke, pengalaman. paham nih. Begini, syarat-syarat sah sholat berjamaah. Pertama, di tempat yang sama, maksudnya di satu tempat. Ya, jangan si A masjid sono, makmumnya di masjid sini, itu beda tempat. Tuh. Yang kedua, syarat sah berikutnya, makmum mengetahui gerak-gerik imam. Mengetahui pertama lewat pandangan mata. Yang kedua lewat telinga, suara. Gitu. Nah kalau suara nggak kedengeran, itu yang jadi problem. Si imam udah ruku apa belum? Apalagi lagi sujud, nggak kedengeran takbir intikolnya. Waduh, problem itu. Itu Mikrofonnya mati mesti gitu. diganti, itu imamnya apa Jamal. Ya. Dia suaranya kencang. Oh iya boleh jadi membuat masalah. Nah, oleh karena itu kalau posisi jadi makmum berusaha yang kira-kira bisa mengetahui gerak-gerik imam. Bisa dengan mata bagi yang dekat. Kalau yang jauh pakai suara. Nah, itu. Di masjid PLN Blok M, masjid. Tetapi makmumnya di semua lantai. Kenapa? Udah dipasang semua pengeras suaranya. Tahu dia gerak-gerik imam. Sah sholat jamaahnya. Asal jangan di tempat yang berbeda. Jangan dikira Masjidil Haram dengan Hilton itu berbeda. Itu satu tempat. Nah, Satu itu. tempat itu. Ya. Oleh karena itu, sholat Jumat itu jamaahnya di Hilton loh ada. Iya, Iya ada. atau tidak? Iya, saya juga katanya, saya belum pernah ke sana. Dulu mau ke sana nggak jadi. Hah? Nunggu katanya bareng Mbak Jamal. Kalau Insya jamaahnya lewat Allah. lewat Zoom gimana? Syarat-syarat imam. Hah? Sholatnya Apa? jamaahnya lewat online, Ustaz. Gimana tuh? Iya tuh. Seperti Sholatnya ikut Masjidil Haram pakai TV gitu sem- kan pas lagi sholat Idul Fitri gitu. Betul. enggak seperti Syiah itu kan misalnya kan Iya. dia di Iran lagi sholat. Maka yang jamaah yang ada di Indonesia di Klender ikut sholat ikut jamaah yang ada di Iran gitu pakai Zoom meeting, Ustaz. Gimana? Halo, Gimana? ya. Antara Masjidil Haram sama Hilton itu satu tempat. Masih tanah haram. Paham? Berarti Itu. keseluruhan dong Ustadz. Oh benar, Seluruh tanah haram itu. benar. Dengan syarat nyambung. Makanya tawaf itu di luar masjid kalau memang di dalam udah nggak bisa. Di atas nggak bisa. Begitu luar biasa meludah, itu di luar masjid sah. Itu. Dan nilai 100.000 kali lipat itu bukan cuma di masjid saja. Itu kenapa? Kata Wahbah Zuhaili dalam fikihnya wa adillatuhu, itu masih tanah hak. Cuman jangan dibuka kepada jamaah. Ntar nggak pada ke masjid di rumah aja.
Ini juga 200 kali ribu. Ya, dibahas. Gitu. Iya. Baik. Gimana Bu Oke. Usia? Sebentar, saya tambahin. Oleh karena itu, yang menjadi imam harus tahu persis fungsinya. Ada tugas di samping membaca, memimpin imam, yaitu memperdengarkan suara. Supaya si makmum dengar. Dalam hal ini suara apa? Takbir intikal. Allahu Akbar. Oh, dikencengin. Pokoknya sholatnya sir ya. Imamnya sampai belakang. Dan alhamdulillah sekarang kita ada namanya pengeras suara. Bahasa Arabnya mukabbir saut. Tuh, digedein suara. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi intikal, takbir intikalnya dari sujud. Sujud. Jangankan nggak kedengeran. Membuat si makmum jadi ragu saja, itu harus dijaga oleh imam. Si imam udah bangun apa belum ya tuh. Kalau yang nggak tahu diangkat sedikit mukanya, dia nengok. Lah udah nggak sah. Gara-gara si imam nggak sah. Ah, akhirnya disujud lagi. Oh, batal sholatnya. Itu 2 kali sujud namanya. Iya. Ayo, ada lagi. Enak nih, kita praktek sholat jamaah. Ya, Ustadz tanya, Ustadz tadi ada yang kurang jelas. oke. Yang dimaksud tadi kalau imam duduk, jamaah ikut duduk sholat, maksudnya gimana? Atau maksudnya ketika duduk, baru kita duduk, atau imamnya dalam waktu sholat, waktu mengerjakan sholat itu dalam keadaan duduk apa gimana? Oh, bagus sekali nih pertanyaan. Andai kata betul tak ada imam, kecuali dia. Dan dia itu nggak bisa diri. Itu Hmm. pesan hadis. Oh, Akhirnya imam duduk. Maka yang lebih baik anjuran hadis tadi, makmum juga duduk. oh ya ya. Itu. Terus lagi belum Oh, selesai. Khawatir. Tuh, hadis tadi ada kekhawatiran di antara makmum tak terbiasa mengikuti sholat imam duduk. mm, Bikin bingung apa enggak? Padahal imam sebenarnya posisinya udah diri. Karena dia nggak bisa diri, maka duduk. iya. Ngebingungin imam, makmum, gitu maksudnya. Oh, Ya, gitu. tuh. Nah itu kondisi apa? Kondisi pikiran harus seperti itu. Andai kata tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, nggak pada bisa jadi imam. Yang bisa menaatu. Tapi terus lagi uzur. Duduk. Laksanakan berjamaah. Dia baru dianjurkan si makmum sebaiknya duduk. Oh ya ya. Agar gerak-gerik yang dilakukan oleh imam nyambung sama pikiran makmum. Lah kalau enggak, banyak orang yang baru-baru, aduh bingung. Kadang-kadang kita sholat duha kalau lepas konsentrasi bingung. Gitu maksudnya. Iya, Allah alam. Oh gitu ya. Oh jadi boleh ya. Ya, Apa? Kadang-kadang kan orang itu untuk syarat jadi imam harus sempurna gitu kan. Kalau uzur gitu kan digantikan yang lain gitu. Belum pernah hmm, sih nemuin imam yang duduk. hmm. Ya, Iya, bertema belum. Nah itu kan udah memberi informasi andai kata jauh sono di Pondok Gede Ya. kan jemput susah itu jemput di sana juga belum tentu ada. saya mah sering banget lihat imam duduk, Bu Mira. Iya imam lagi duduk tapi kan nggak sholat sambil duduk. Benar. Baik. Pak Jamal kan suka plesetan mulu. Iya, kalau jatuh kalau plesetan. Baik, ada lagi. Gimana, Sad?
Surah Isa ada yang mau disampaikan. Ya, cukup dulu ya. Cakep. Nah, bentar lagi mau sholat jamaah nih, mau ngelihat imam duduk. Imam duduk, Iya, itu sambil merokok. iya. Berarti imam lagi duduk. Oke. Geluduk-geluduk ini udah. Baik, terima kasih Ustadz dan Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan wawasan kita. Kita Amin, amin. sempurnakan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allah astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.